Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih bersama Ibu Roda. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Nah, apa sih struktur teks deskripsi itu? Struktur teks deskripsi adalah susunan atau urutan isi dari teks deskripsi. Jadi ketika kita menyebutkan struktur, itu adalah susunan. Artinya sebuah teks itu sudah disusun berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Lantas, apa saja isi dari teks deskripsi? Nah, struktur yang pertama di dalam teks deskripsi adalah identifikasi, yaitu gambaran umum atau identitas umum dari objek yang sedang dibahas. Biasanya di bagian identifikasi ini disampaikan tentang nama objek tersebut, asal daerah objek tersebut, dan gambaran umum lainnya untuk memperkenalkan terlebih dahulu objek yang akan dibicarakan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi ini, umumnya membahas rincian yang lebih jelas, detail, dan khusus dari objek yang dibahas. Pada awalnya tadi kan sudah membahas secara umum. Nah, masuk kepada bagian berikutnya ini, kita akan membahas lebih rinci tentang objek yang sedang dipaparkan. Adapun bagian yang ketiga adalah simpulan. Pada bagian simpulan ini, teks deskripsi biasanya berisi kesan umum secara menyeluruh atau bisa dikatakan sebagai penyampaian penutup tentang objek yang sedang dibahas. Nah, ini dia struktur dari teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, simpulan. Dan diingat ya, ketika kita menyampaikan struktur teks deskripsi ini, tentunya bagian-bagian ini harus ditulis secara berurutan. Tidak boleh dibolak-balik, tetapi yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Mari kita lihat contoh teks deskripsi berikut. Nah, masih ingat tidak dengan teks deskripsi yang berjudul Karah? Coba kita hitung ada berapa paragraf teks ini? Iya, ada 4 paragraf. Pada bagian teks Karah ini, kita akan melihat struktur dari teks deskripsi. Perhatikan paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini adalah bagian dari identifikasi. Mengapa? Karena paragraf 1 ini pada umumnya membahas perkenalan awal tentang Karah itu sendiri. Apa yang dibahas? Nah, yang dibahas adalah nama lain dari Karah, yaitu Kekarah, kemudian asal daerahnya, yaitu Aceh, kemudian dibuat untuk apa? Yaitu untuk hidangan lebaran dan juga hantaran di acara perkawinan. Nah, paragraf ini kan membahas secara umum ya tentang Karah itu sendiri. Maka, paragraf 1 adalah bagian dari struktur identifikasi. Nah, bagaimana dengan paragraf kedua? Paragraf kedua adalah bagian dari struktur deskripsi bagian. Mengapa? Karena pada paragraf kedua ini sudah membahas lebih rinci, lebih detail, dan lebih khusus tentang Karah itu sendiri, yaitu yang dibahas warna, pola, dan bentuk dari kue Karah. Lebih rinci kan? Kalau paragraf ketiga juga masih termasuk dalam deskripsi bagian, karena juga membahas lebih rinci tentang Karah, mengenai adonan, cita rasa, dan aroma dari kue tersebut. Paham ya? Bagaimana di bagian yang terakhir? Paragraf keempat. Ayo masuk ke dalam struktur yang mana? Iya, benar sekali. Paragraf keempat adalah bagian dari struktur simpulan. Mengapa? Karena pada paragraf keempat ini membahas secara umum tentang kesan akhir atau sebagai simpulan akhir dari keseluruhan isi paragraf sebelumnya. Jadi pada paragraf keempat ini yang dibahas adalah perlu adanya pelestarian dan perlu dikenalkan kue Karah ini pada berbagai kalangan. Menjadi sebagai penutup kan untuk 3 paragraf sebelumnya? Nah, itu dia struktur dari teks
deskripsi yang berjudul karah. Ibu ingatkan sekali lagi ya, ketika kita membahas tentang struktur teks, artinya semua itu harus berurut, dimulai dari identifikasi, deskripsi bagian, dan berakhir kepada simpulan. Tidak boleh dibolak-balik. Anak-anak ibu semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.